Waktu terus berputar dan kini 1 minggu sudah berlalu. Hari ini adalah jadwal Nyonya untuk Ricky check up. Namun karena Richard dan Edward ada tugas penting yang harus mereka kerjakan, sehingga Ariel yang membawa Ricky untuk periksa sekaligus kemoterapi lagi. Kini sudah jam 4 sore. Waktunya untuk Ariel pulang. Namun Richard dan Edward menjemput Ariel dan Ricky ke rumah sakit sebelum mereka pulang ke rumah. Sudah 1 minggu berlalu sejak kecelakaan yang terjadi pada Richard, namun hingga pada saat ini Ariel masih saja marah kepada Richard. Ditambah lagi Ariel tahu bahwa perawat wanita itu dipecat akibat permintaan Richard. Ariel dan Ricky duduk di belakang Edward dan Richard. Selama perjalanan Ariel hanya diam saja. Richard sudah mencoba berulang kali untuk mencari cara agar Ariel memaafkannya, namun usaha Richard sia-sia. Kadang-kadang Richard melemparkan candaannya kepada Ariel saat Richard sedang bercanda bersama Edward dan Ricky. Namun tetap saja Ariel acuh dan tidak terpancing. Kini mereka berempat sampai di rumah. Edward membantu Ricky untuk duduk di kursi roda. "Biar aku saja yang mendorongnya, Edward," kata Ariel alih-alih caranya untuk menghindari Richard. "Baiklah kakak ipar," kata Edward menyerahkan kursi roda itu kepada Ariel. "Kamu masuklah duluan," kata Ariel. Edward langsung pergi menyusul kakaknya masuk ke rumah mereka. "Mama sebegitu marahnya ya sama papa," kata Ricky. "Sayang, ini urusan orang dewasa," kata Ariel. "Tapi mah kasihan papa. Apa mama belum mau memaafkan papa juga?" kata Ricky. "Memangnya kamu mau jika mama memaafkan papa kamu?" kata Ariel. "Iya mau banget lah mah. Kan enak dilihat kalau dalam satu rumah ada yang bermusuhan," kata Ricky. "Baiklah sayang, mama akan memaafkan papa kamu," kata Ariel. "Benarkah mah?" kata Ricky kegirangan. "Iya sayang, benaran," kata Ariel dan mendorong kursi Ricky untuk masuk ke dalam rumah. Namun pada saat mereka sampai di rumah, Ariel melihat ada 2 orang asing di rumah mereka. Satu pria yang sudah lumayan tua dan satunya wanita cantik dan masih muda duduk sambil merangkul lengan Richard. Sementara Edward merangkul lengan pria tua itu. "Kakek!" teriak Ricky. Pria tua itu langsung berdiri dan melihat ke arah Ricky. "Ya Tuhan, cucu kakek. Apa yang terjadi padamu sayang? Kenapa kamu duduk di kursi roda?" kata kakek itu sambil memegang dadanya dan mengatur pernapasannya. Richard dan Edward langsung bangkit berdiri dan keduanya panik. "Papa," kata Richard. Papa tidak apa-apa," kata Edward membantu ayahnya untuk kembali duduk. "Apa ini? Apa yang terjadi kepada Ricky? Kenapa kalian merahasiakan ini dariku?" kata ayah Richard. "Ricky kecelakaan 1 bulan yang lalu, Pak," kata Richard. "Apa? Kecelakaan? Lalu kenapa kalian tidak memberitahukan hal ini kepadaku?" kata ayah Richard. "Pak, bukan kami tidak ingin memberitahukan ini. Tapi kami tidak ingin kesehatan papa jadi drop," kata Richard mencoba menjelaskan. Kakek tidak usah khawatir. Ricky tidak apa-apa kok, kek. Sebentar lagi Ricky juga bisa jalan," kata Ricky mencoba menenangkan kakeknya. "Sayang, sini sama kakek," kata ayah Richard. Ariel mendorong kursi roda Ricky mendekati kakeknya. Dan ayah Richard menyadari kehadiran Ariel. "Siapa kamu? Kenapa kamu berada di rumah ini? Dan aku belum pernah melihatmu sebelumnya," kata ayah Richard. Seketika keempatnya saling pandang satu sama lain. Richard gugup dan bingung, begitu juga dengan Edward. Mereka tidak tahu harus berkata apa kepada ayah mereka. "Dia," kata Ricky. Tiba-tiba pembicaraan Ricky dipotong oleh Ariel. "Saya Ariel, Tuan. Pengasuhnya Ricky," kata Ariel. Namun Edward, Richard dan juga Ricky langsung melihat ke arah Ariel. "Pengasuh Ricky? Tapi Ricky tidak pernah memiliki pengasuh sebelumnya," kata ayah Richard. "Papa, Ricky kan sedang tidak sehat. Sementara aku dan Edward sedang sibuk bekerja. Jadi kami berinisiatif untuk mencarikan pengasuh untuk Ricky," kata Richard. "Tapi sayang, Ricky tidak pernah menyukai wanita sebelumnya," kata wanita yang merangkul lengan Richard. Melihat wanita itu menempel pada Richard, Ariel merasa dadanya sesak tidak terima. Mungkin dia sudah jatuh cinta kepada Richard, namun dia tidak menyadari perasaan itu. Setelah dia melihat Richard bersama dengan wanita lain, ada rasa sakit dan cemburu pada diri Ariel. Belum lagi itu, Richard tidak memperjuangkan Ariel di hadapan orang tuanya. Perasaan Ariel bertambah kecewa terhadap Richard. Tapi Ricky menyukainya. "Dia wanita yang baik dan lembut," kata Edward. "Apakah dia gadis baik-baik?"
Bagaimana jika dia ada maksud di balik kebaikannya kepada Ricky? Kata wanita itu. Tante Amira. Berhenti mengatakan itu pada Mamah Ricky. Kata Ricky. Apa, Mamah? Sayang bahkan dia sudah mencuci otak Ricky untuk menyebut dirinya Mamah. Kata Amira. Bukan seperti itu. Wanita ini memperlakukan Ricky sangat baik sehingga Ricky menganggapnya sebagai mamahnya. Hanya itu saja tidak lebih, kata Richard berbohong. Mendengar itu Ariel menahan air matanya yang ingin keluar kapan saja. Namun dia mencoba untuk kuat. Papa bohong. Tante Ariel adalah mamah Ricky. Kata Ricky menangis. Sayang, ayo kita istirahat dulu. Kamu mungkin kelelahan, kata Ariel membawa Ricky ke kamar Ricky. Sesampainya di kamar Ricky, Ariel mengunci pintu kamar Ricky. Kenapa Mama bohong? Kata Ricky masih menangis. Sayang Mama lakukan ini demi kebaikan kita semua, kata Ariel. Tapi Ricky tidak mau Mama bohong. Ricky juga tidak mau berbohong, kata Ricky masih menangis. Sayang ada saatnya kita harus melakukan kebohongan untuk kebaikan bersama. Dan Tuhan tidak akan menyalahkan kita untuk itu. Apa Ricky tidak sayang pada kakek? Tanya Ariel. Ricky sayang mah, kata Ricky. Kalau Ricky sayang pada kakek, Ricky tidak mau kan terjadi sesuatu yang buruk pada kakek. Kata Ariel. Ricky menggelengkan kepalanya. Nah, sekarang dengarkan Mama sayang. Kesehatan kakek kamu sekarang sedang tidak baik. Jika kita mengatakan semua ini pada kakek, keadaan kakek kamu bisa saja berubah menjadi buruk. Maka untuk menghindari itu kita harus berbohong pada kakek, kata Ariel. Tapi Mah, bagaimana jika Papa akan menikah dengan Tante Amira dan mengusir Mama dari sini? Kata Ricky. Sayang jika Papa kamu menikah lagi tidak apa-apa toh juga Mama yang masih istri pertama Papa kamu. Dan jika Mama diusir, kamu bisa ikut Mama, kata Ariel. Tapi Mah, Ricky tetap saja tidak mau Papa menikah dengan Tante Amira, kata Ricky. Sayang, Papa kamu tidak mencintai Mama. Dan sepertinya Papa kamu mencintai Tante Amira. Biarkan Papa kamu bahagia sayang toh juga Papa kamu sudah memenuhi permintaan kamu untuk menikah dengan Mama walaupun Papa kamu tidak mencintai Mama, kata Ariel yang ingin berusaha kuat di hadapan Ricky. Belum lagi itu. Pernikahan Ariel terjadi selama Ricky sakit, dengan perjanjian yang dia buat sendiri. Setelah Ricky sembuh maka Richard harus bersedia melepaskannya namun siapa yang menyangka bahwa berat rasanya bagi Ariel untuk melepaskan keluarga ini. Karena cinta Ariel sudah bertumbuh di dalam keluarganya yang sementara itu. Mah, maafkan Ricky. Ini semua salah Ricky. Ricky tidak seharusnya paksa Papa untuk menikah dengan Mama, kata Ricky menangis memeluk Ariel. Sudahlah sayang. Ricky jangan menyalahkan dirimu nak. Mama dan Papa kamu menikah hanya untuk kebaikanmu sayang dan kebahagiaanmu. Lagian Mama ikhlas jika Papa kamu menikah lagi. Yang penting Ricky sudah jadi milik Mama sekarang itu yang terpenting, kata Ariel berusaha kuat. Namun tanpa Ricky sadari Ariel meneteskan air mata juga. Ricky tidak akan pernah ninggalin Mama, kata Ricky. Iya sayang. Mama pun akan sebaliknya. Baiklah nak. Ricky mau kan melanjutkan kebohongan ini di depan kakek. Kata Ariel. Ricky menganggukkan kepalanya. Setelah keadaan Ricky membaik, Ariel memasak di dapur untuk membuatkan makan malam untuk mereka. Kakak ipar, kenapa kakak melakukan ini? Kata Edward. Bukankah ini yang terbaik untuk ayah kamu? Lagi pula kalian berdua menyetujui perkataanku, kata Ariel. Aku tidak menyetujuinya kak. Kakak yang langsung berbohong, kata-kata Edward. Lagian Richard mendukungnya kan, kata Ariel. Kak Richard memang menyetujuinya tapi tidak denganku kak. Bagaimanapun juga kakak ipar sudah menjadi istri sah kakakku, kata Edward. Sudahlah Edward. Lagi pula pernikahan kami hanya sebatas perjanjian lalu apa masalahnya dengan itu? Toh juga ujung-ujungnya kami akan berpisah setelah Ricky sembuh, kata Ariel. Tapi Kak Richard tidak akan melakukan itu, kata Edward. Edward sudahlah. Tolong kamu jangan membahas ini. Ayahmu bisa saja kapanpun mendengar pembicaraan kita, kata Ariel. Tapi kak, apa kakak ipar bisa melakukan ini, kata Edward. Kenapa tidak? Sudah kubilang padamu Edward pernikahan kami hanya sementara jadi aku harap kamu mengingat itu, kata Ariel. Tapi Kak Richard tidak akan pernah melepaskan kakak lagi, kata Edward. Tahu apa kamu soal hubungan kami?
Bahkan kamu lihat sendiri di depan orang tuamu kakakmu tidak mempertahankanku, kata Ariel. Aku tahu bagaimana Kak Rickhart. Aku tahu bagaimana perasaannya padamu. Mungkin kakak ipar tidak menyadari itu. Tapi asal kakak ipar tahu. Kakak adalah kata Edward berhenti karena tiba-tiba Amira bergabung dengan mereka. Sedang apa kalian berdua di sini? Kata Amira. Aku sedang ingin minum. Kata Edward langsung menghabiskan air putih di gelasnya kemudian dia pergi meninggalkan dapur. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Kata Amira. Sekitar 1 bulan Mbak, kata Ariel. Apa kamu tinggal di sini juga? Di sini kan tidak ada kamar pembantu, kata Amira. Aku tinggal di kamar Ricky Mbak, kata Ariel. Apa? Bagaimana mungkin seorang pembantu bisa tinggal di kamar atas bahkan bersebelahan dengan kamar Rickhart? Apa itu tidak salah? Kata Amira. Di sana hanya pakaianku saja Mbak. Aku lebih sering tidur bersama dengan Ricky di kamar bawah, kata Ariel. Syukurlah, bagaimanapun juga kan wajar saya curiga. Tapi melihat penampilanmu seperti ini Rickhart tidak akan menyukaimu, kata Amira. Aku tahu itu Mbak. Bahkan untuk memikirkan itu aku tidak pantas, kata Ariel. Syukurlah kamu menyadari itu, kata Amira. Ariel tidak menjawab Amira lagi. Dia lebih memilih melanjutkan pekerjaannya. Kamu lumayan pandai juga dalam hal memasak, kata Amira. Karena aku sudah terbiasa Mbak, kata Ariel. Tapi sepertinya kamu dari keluarga tidak mampu. Terlihat dari penampilan kamu dan dari pakaian kamu. Semuanya tidak ada yang dibanggakan, kata Amira. Aku hanya anak yatim piatu Mbak. Untuk memikirkan kepenampilanku. Aku tidak cukup punya banyak uang untuk itu, kata Ariel. Tapi ada bagusnya juga sih kamu berpenampilan seperti ini. Jadi Rickhart tidak akan tergoda padamu, kata Amira. Mbak tidak usah khawatir soal itu. Aku bisa jaga diri, kata Ariel. Baiklah, kamu tahu, aku dan Rickhart sebentar lagi akan menikah. Kedatangan kami ke sini bersama dengan Paman Wilchad ke sini ingin membahas perihal pernikahan kami dengan Rickhart, kata Amira. Semoga lancar ya Mbak sampai hari H, kata Ariel. Tapi aku salut kepadamu juga, kata Amira. Kenapa Mbak salut kepadaku yang hanya dari keluarga tidak mampu, kata Ariel. Hanya butuh waktu sebulan Ricky langsung begitu percaya padamu. Padahal tipe Ricky tidak seperti itu loh, kata Amira. Benarkah? Tapi menurutku Ricky anak yang baik dan juga penurut, kata Ariel. Sebenarnya dia tidak terlalu penurut dan juga tidak terlalu baik. Mungkin karena dia tidak bisa berjalan makanya dia menjadi penurut, kata Amira. Namun Ariel tidak menjawabnya lagi. Kenapa kamu memilih pekerjaan sebagai pengasuh, kata Amira. Karena aku menyukai anak-anak, kata Ariel cuek. Lalu apa kamu tidak memiliki kekasih? Kata Amira. Maaf Mbak hubungan kita tidak sedekat itu hingga aku harus menceritakan semua tentang kehidupan pribadiku, kata Ariel yang sudah mulai jenuh. Baiklah, aku pergi dulu menemui Rickhart. Lanjutkan pekerjaanmu, kata Amira. Ariel tidak menjawabnya lagi.